Halo, selamat siang teman-teman. Boleh ditanggapi di kolom webinar chat, apakah suaranya sudah cukup jelas? Halo, selamat siang Kak Fikri, Kak Ikroma. Sudah jelas ya, baik. Terima kasih atas responnya teman-teman. Kalau begitu saya ucapkan selamat siang, selamat datang di Bootcamp 404 Batch 232 untuk program React.js. Perkenalkan, saya Avi dari tim Camp 404. Siang hari ini akan menemani teman-teman untuk menyimak materi dari Kak Indra. Dan selama sesi berlangsung, nanti teman-teman bisa berdiskusi ataupun bertanya melalui fitur Q&A yang ada di bagian bawah sesi Zoom ini. Jadi nanti jika saat penyampaian materi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tidak perlu menunggu sampai dengan materi selesai, bisa langsung di-submit di Q&A. Kemudian untuk hari ini akan ada sesi absensi. Nanti teman-teman harapannya bisa mengikuti sampai dengan akhir agar bisa berpartisipasi untuk mengisi absensinya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, pengen kenalan dulu nih sama teman-teman. Di sini yang hadir dari kota mana aja nih? Kak Agung dari kota Medan. Kak Fikri dari Subang. Kak Muhammad dari Garut. Kak Kazamitio dari kota Depok. Oke. Salam kenal ya teman-teman. Ada juga yang dari Cirebon nih, Kak Ikroma. Luar biasa banget nih teman-teman di akhir pekan, siang hari, teman-teman menyempatkan waktunya untuk belajar bareng-bareng di Camp 4. Mungkin satu pertanyaan lagi nih setelah kenalan dari berbagai kota. Mungkin boleh di-share di webinar chat teman-teman di sini apakah sebelumnya sudah pernah belajar React.js, mungkin background-nya tuh memang IT, sekolahnya atau mungkin kuliahnya atau pekerjaannya. Boleh ditanggapin di kolom chat ya teman-teman. Oke, ini Kak Agung. Untuk React.js belum, biasanya pakai Laravel. Saya mahasiswa IT. Oke, keren banget nih. Kemudian Kak Muhammad, sudah pernah belajar React.js. Kak Fajar, lagi otodidak mendalami front-end. Kak Ikroma, PHP Lord. Wow, luar biasa nih. Kak Kazami sedang menggunakan React.js. Oke, berarti teman-teman beragam ya background-nya. Mungkin ada yang memang mahasiswa IT, kemudian ada beberapa juga yang udah pernah belajar React.js. Ada yang belum, tetapi sudah punya pengalaman di programming gitu ya. Ada yang PHP, ada yang Laravel. Oke, kalau gitu kita akan langsung sapa pemateri hari ini, yaitu Kak Indra. Halo, selamat siang Kak Indra. Halo, selamat siang Kak Asti. Gimana kabarnya Kak? Baik, Kak Indra gimana nih? Sekarang boleh di-share nggak kesibukannya apa sih? Apakah memang biasanya menggunakan React.js atau seperti apa? Oh gitu, boleh. Halo teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan nama aku Indra di sini. Sebenarnya aku nggak ingin menyebut aku tuh mentor gitu ya. Cuman mungkin lebih ke teman belajar di sini aja gitu ya. Teman diskusi gitu-gitulah ya. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya so far udah sekitar 2 tahunan berkecimpung di dunia programming yang asli gitu ya, profesional. Nah, untuk kebetulan sendiri pakai React itu di tempat aku pakai React dan React Native. Ya, React Native itu buat mobile-nya. Terus ya stack-nya cocok sih sebenarnya, back-end-nya juga pakai Node.js dan segala macam. Jadi kurang lebih ya 2 atau 3 tahun lah sebenarnya udah pakai di React. Tuh, kebetulan kuliahnya juga di bidang IT, cuman bukan yang informatika ya, kalau teman-teman tahu sistem informasi. Nah, aku kebetulan background-nya dari kuliah jurusan tersebut gitu. Kurang lebih gitu, Mbak Asti. Iya, oke. Kalau begitu silahkan Kak Indra untuk materi React.js-nya. Oke. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, di sini aku udah siapin sedikit aja board gitu ya, untuk dimana kita coba visualisasi
dari aplikasi yang akan kita buat pada siang hari ini gitu ya. Karena waktunya juga nggak terlalu lama nih teman-teman, jadi aku sebenarnya udah bikin boilerplate-nya untuk di front end ya khususnya. Cuman kalau back end kita ngoding bareng-bareng dari awal. Cuman kalau front end kalau aku bikin dari kosongan itu mungkin agak takes time ya kalau bikin dari framework dari buat UI-nya gitu. Nah, untuk siang hari ini kita kurang lebih mempunyai arsitektur aplikasi seperti ini. Ya mungkin aku juga expect-nya kepada teman-teman di sini udah mengerti basic dari web development gitu ya. Tadi teman-teman ada yang bilang dari PHP gitu ya, Laravel dan segala macam. Nah, itu untuk environment dari web development sendiri mungkin sudah familiar gitu ya. Kita di sini hanya menggunakan teknologi yang berbeda aja gitu. Nah, untuk teknologi yang zaman sekarang gitu ya, yang modern web technologies namanya, kita ini istilahnya memisahkan ya 3 komponen gitu dari aplikasi. Yang pertama ada front end, kemudian ada back end dan ada database. Gitu. Jadi komunikasinya itu ya kurang lebih untuk teman-teman ya interaksinya gitu ya dari user itu biasa dari front end-nya. Kemudian ketika teman-teman ada teman-teman mempunyai request gitu ya, itu kita sambungkan ke backend gitu ya via HTTP request. Kemudian di backend ini ada logic-logicnya ya. Kemudian untuk mencapai database-nya gitu ya, ini hanya dari backend-nya aja gitu. Kita securekan gitu ya, kita fokuskan untuk logika alur datanya itu ada di backend gitu. Nah kalau kemudian ketika database sudah memproses datanya gitu ya, kemudian akan dibalikan dengan respon gitu. Jadi di sini dia balik lagi ke backend, kemudian dibalik lagi ke front end gitu ya. Kurang lebih gini alurnya. Kalau buat teman-teman yang pakai Laravel gitu ya, atau PHP atau mungkin teknologi yang masih agak bukan teknologi Laravel itu teknologi sekarang ya. Cuman kalau PHP murni gitu ya rata-rata mungkin teman-teman itu biasa untuk mencampurkan front end dan back end-nya di sini. Gitu. Jadi di front end juga teman-teman ada codingan SQL lah kasarannya gitu untuk berkoneksi langsung dengan database gitu, berkomunikasi langsung dengan database. Nah untuk sekarang gitu ya teknologi zaman sekarang ini ya, kebanyakan kita pisah nih semua karena semakin aplikasi itu menjadi besar gitu ya itu harus di-maintain secara berkala gitu. Nah untuk cara yang paling oke zaman sekarang itu ya dipisah nih tiga-tiganya gitu. Nah kurang lebih gitu. Mungkin untuk backend sendiri ya kita bikin dengan struktur MVC. Kalau teman-teman pernah dengar itu ya itu adalah struktur apa istilahnya pemisahan yang paling arsitektur yang paling mumpuni untuk kita membangun sebuah server backend gitu. Nah ini misalkan kita ibaratkan sebagai front end-nya gitu ya. Dimulainya masuk lewat folder routes ini ya, kemudian akan diteruskan ke controller. Nah kemudian dari controller ini yang akan menyambungkan kita kepada MongoDB-nya gitu ya. Nah untuk model sendiri kita artinya itu ingin istilahnya memodelkan suatu database kita gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau di MongoDB ini kan dia masih bentukannya ya istilahnya NoSQL atau JSON gitu ya. Nah untuk bisa dipakai istilahnya bisa di mapping, bisa dimodelkan ke codingan server kita harus memodelkan database tersebut gitu. Kolom-kolom tersebut, dokumen tersebut. Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya library Mongoose ya. Nanti kita akan menggunakan Mongoose. Kalau misalkan teman-teman nanti kita menemukan codingan seperti ini, db.find0, db.find bla 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 bla, ini adalah fungsi-fungsi bawaan dari Mongoose yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan MongoDB-nya gitu ya. Nah, untuk config-nya ini adalah config kita nanti untuk berkoneksi atau melakukan koneksi ke database gitu. Oke, aku coba stop share dulu sedikit. Aku siapin dulu foldernya ya. Oke. Di sini aku namainnya itu kok update Zoom. Oke, di sini aku udah ada ya folder bookup ya sebenarnya. Terus aku buka Visual Studio Code. Ya, aku menyarankan Visual Studio Code aja buat teman-teman di sini buat membuat codingan khususnya menggunakan JavaScript atau Node.js gitu ya. Nah, kita buka terminalnya di sini. Yang pertama kita bikin dulu aja folder lagi gitu ya. Kita bikin folder namanya server. Ya, terus kita masuk ke servernya. Untuk inisialisasi bahwa project ini adalah project yang menggunakan
menggunakan JavaScript atau Node.js itu kita bisa menggunakan npm init gitu ya, nin y. Nah, teman-teman untuk yang sebelumnya menginstal npm atau mengerjakan project pasti sudah menginstal npm untuk package manager ya gitu. Nah, di sini kita punya package JSON seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah siap untuk membuat project itu yang berdasarkan atau mempunyai base programming language itu Node.js gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bikin buka dulu dokumentasi Express-nya gitu ya. Di sini kita akan coba lihat di home atau di ya hello world seperti ini. Kita bisa copy aja. Nah, jadi teman-teman untuk buat basicnya banget untuk menyalakan, istilahnya menyalakan server kita menggunakan Express, ya kita bisa copy aja code-nya dari sini gitu ya. Kita bisa copy. Nah, terus langsung aja di sini kita bikin dulu filenya, misalkan namanya app.js. Sorry ini koma ya. Kita ganti dengan titik. JS, sorry typo. Nah, kita bisa paste gitu. Oke. Sip. Nah, kita kalau mau menjalankan ini gitu ya, gimana caranya? Ya, kita bisa awalnya dengan node ya, app.js. Nah, sekarang ada muncul error nih, cannot find module express. Artinya apa? Artinya kita memerlukan modul namanya express gitu ya. Nah, jadi kan kita kan istilahnya pakai library ya, kita kan pakai functionnya punya express nih. Nah, kita tuh install dulu gitu, istilahnya kita install dulu si library express-nya gitu ya. Caranya gimana? Npm install aja express. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi app.js. Nah, ini udah ya. Example app listening on port 3000. Nah, kita bisa coba hit gitu ya dari misalkan Google Chrome, misalkan localhost 3000. Nah, ini artinya server kita udah jalan ya teman-teman ya. Server kita udah jalan. Nah, cuman aku nggak ingin pakai servernya 3000 karena 3000 itu defaultnya untuk React nantinya. Jadi mungkin kita ya terserah mau berapa aja, cuman biasanya kalau server itu ya bisa di 80-80, sorry. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan bikin folder-folder ya yang tadi kita udah lihatin di Canva. Yaitu kita ada folder, kita akan bikin folder untuk routes, terus controllers, terus ada models, terus mkd routes, ini bisa langsung ya. Ada gini ya. Controllers, terus ada models, ada config. Models, routes, controllers, dan config. Oke. Ini udah nyala, aku mau install satu dependensi lagi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kayak istilahnya ini server udah nyala nih misalkan. Nah, teman-teman di sini kayak misalkan ngoding gitu ya. Ngoding. Nah, kalau misalnya teman-teman ada perubahan, di sini servernya harus teman-teman matiin lagi. Gitu. Dan kemudian jalanin lagi. Itu kan. Nah, ini kita pengen pakai satu library lagi yang memudahkan kita gitu ya, namanya NodeMon. NodeMon ini kalau teman-teman ngoding nanti dia auto restart gitu servernya. Jadi lebih enak aja sih sebenarnya. Jadi aku coba install ya NodeMon di sini. Nah, terus aku ubah package JSON-nya di sini supaya lebih enak. Misalkan jadi start gitu misalkan ya. Di sini NodeMon terus app.js. Nah, ini artinya kita menjalankan server kita menggunakan NodeMon app.js gitu ya. Misalkan di sini kita bisa npm start. Tuh. Nah, ini ada begini sekarang kan ada NodeMon-nya gitu. Jadi ini misalkan kita ngoding nantinya, langsung log, nanti ini ngoding, ya. Nah, dia langsung restart, auto restart gitu ya, enak sih. Gitu. Oke, selanjutnya kita tadi bisa bikin route satu ya, satu aja. Kita akan bikin route yang lainnya. Kita akan coba pindahkan ke sini dulu. Index.js, tuh. Ya, untuk ini sebenarnya best practice aja sih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di
modul itu kan teman-teman akan masukin semuanya di roots ya. Cuman di sini aku bikinnya agak berbeda, sifatnya sebagai referensi teman-teman aja dulu. Nah ini sebenarnya code yang udah aku bikin di sini. Kita akan coba ping-pongnya dulu nih, nge-ping gitu ya. Kita akan coba /ping, apakah dia akan keluar pong? 80/ping. Cannot get ping. Nah, ini ada error lagi, teman-teman. Kalau teman-teman pindahkan ke routes ini, gitu ya, teman-teman kan otomatis harus ekspor nih routernya. Nah, kemudian ya kita harus istilahnya pasang gitu, pasang di sini. Ini kan config dari seluruh server kita ya, akan dijalankan di sini. Cuman di atas-atasnya ini kita bisa config semuanya gitu. Jadi kayaknya ini nggak kita perlukan lagi. Terus kita di sini app use kita use si routernya. Sip. Oke. Kemudian kita save. Ini kita harus taruh paling bawah ya teman-teman ya. Nanti kenapa taruh paling bawah kita akan coba telah kenapa. Ya, kita coba ping. Sip, dapat nih pong gitu. Berarti kita udah bisa nih masukin semua rows-nya di sini. Gitu. Jadi kita pisah ya teman-teman, nggak kita taruh di sini lagi root-nya, kita taruh di folder terpisah gitu. Oke, ngomongin server kita udah jalan, root-rootnya udah jalan. Sekarang kita akan ngomongin si database-nya nih, gitu. Sip, kita balik ke sini dulu. Oh ini belum ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk setup si MongoDB-nya. Ya, teman-teman kan sekarang kita mau bikin aplikasi buku nih, gitu ya. Kita mau simpan di mana, ya kita simpan di database. Database-nya kita harus setup dulu. Gitu ya. Untuk sekarang, karena kita masih di lokal, kita ya hanya menggunakan MongoDB Kompas di lokal ini juga udah nggak apa-apa. Gitu ya. Kita bisa di sini, tadinya aku udah bikin database ya, cuman mungkin aku akan bikin lagi. Create database, ini namanya DB buku. Ya. Collection name-nya aku namain books. Ya ini best practice aja ya teman-temannya. Mungkin agak beda dengan di modul. Kalau di modul aku baca namanya collection-nya koleksi buku. Ya mungkin enaknya kita menggunakan bahasa Inggris aja untuk membuat collection gitu ya, membuat si table-table dari si database-nya gitu. Oke, ini aku udah ada DB buku ya, udah ada books. Ini isinya kosong ya, kosong. Jadi kita masih belum ada apa-apa nih di sini. Nah, challenge kita adalah kita harus istilahnya nge-mapping ya atau memodelisasi si database ini untuk bisa digunakan di server kita gitu. Nah, tadi caranya adalah ya kita menggunakan models gitu. Nah, di sini kita akan buat ya misalkan namanya adalah books.js. Ya, kita akan coba pakai code yang dari modul aja ya. Oke, ini artinya apa, Bang? Jadi kita ya perlu lagi yang namanya library Mongoose. Library Mongoose ini ya tadi kita jelaskan di awal sedikit. Kita akan pakai fungsi-fungsinya gitu ya, untuk koneksi ke database dan juga untuk memodelisasi database-nya. Nah untuk book schema ini nih teman-teman yang perlu teman-teman telah lagi. Book schema ini adalah istilahnya function atau objek yang akan kita gunakan untuk bertransfer data melalui server gitu. Jadi ini penting nih. Nah, ini artinya adalah ternyata database kita ya collection books ini, si table books ini mempunyai kolom judul dan pengarang gitu. Nah, dia harus terisi istilahnya require gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan memodelisasi database gitu. Nah, kita sekarang npm install dulu si Mongoose-nya ya. Oke. Sip. Untuk ini kita udah bikin modelnya. Nah, yang kita belum bikin adalah koneksi ke database-nya. Itu kita bikin lagi di sini config, kita bikin dbjs aja. Ya, code-nya juga kita ambil lagi yang di modul. Gitu. Di sini kita memerlukan Mongoose, kita require si Mongoose-nya, kemudian ini function untuk connect-nya. Gitu ya. Nah, teman-teman di sini kemarin ada yang error nih, Bang, localhost-nya. Ini nggak bisa loh, gitu nggak bisa connect. Kenapa ya? Padahal udah sama nih code-nya dengan yang di modul gitu.
oh ya udah itu teman-teman bisa ganti dengan 127.1.0.0 gini ya. Ini artinya sama aja localhost gitu. Nah, cuma di sini aku pakai ini aja udah bisa. Itu kemarin cuma masalah dari IPv6 saja. Jadi ada beberapa laptop yang mungkin nggak bisa connect untuk localhost-nya dengan cara seperti ini gitu. Itu beberapa komputer aja sih sebenarnya. Cuman di aku gini bisa. Teman-teman bisa coba yang kayak tadi pakai IPv6-nya untuk connect ke lokal gitu. Nah, sekarang kita akan panggil fungsi ini ya. Fungsi ini kita akan panggil koneksinya ya di appjs nih. Oke, gimana caranya? Udah kita require aja. Require si config.tb ya, .ts misalkan. Kita akan coba jalan. Sorry, salah. Time start. Nah, koneksi database berhasil ya. Ini artinya kita sudah connect ke database gitu. Kenapa kok dengan fungsi ini aja bisa gitu? Karena ya di sini kita udah coba connect nih. Itu sip connect, terus ini kita dengarkan ketika dia udah connect gitu ya. Kalau gagal dia akan gagal, kalau berhasil dia akan logging bahwa dia berhasil gitu. Oke, books udah, ini udah. Oke, sekarang kita coba masuk ke controllernya ya. Kita akan coba get semua datanya nih. Oke, yang pertama kita buat dulu book controller. Kita bikin dulu pakai kelas ya, kelas book controller. Save. Export ya, jangan lupa kita modul export. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau apa ya, istilahnya mau import di mana-mana gitu ya, kalau teman-teman dari suatu file ya teman-teman harus ekspor dulu nih gitu di Node.js. Oke, kita bikin apa namanya fungsi-fungsinya. Yang pertama kita bikin static string ya, find all misalkan atau get all lah ya, get all. Sip. Nah, teman-teman menemukan sesuatu yang aneh nih, ini asingnya apa nih? Gitu. Nah, kita akan balik dulu ke Canva. Ya. Ini aku udah siapkan suatu materi yang cukup jelimet. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di modul, mungkin teman-teman lihatnya code-nya seperti ini nih, findAll.then.catch gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman aku gitu, yang lebih umum digunakan yaitu adalah menggunakan ya fungsi async await ini. Nah, ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa gitu? Ini adalah suatu apa namanya proses, yaitu proses asinkronus nih. Di mana-mana juga sebenarnya ada gitu. Ketika kita mau ngoding pakai bahasa apapun, proses asinkronus itu selalu kita akan temui di mana-mana gitu. Nah, untuk JavaScript ya karena dia nature-nya adalah single thread, yaitu sangat dalam ya sebenarnya. Nah, dia itu istilahnya mengakali gitu ya, mengakali proses asinkronus ini dengan menggunakan promise. Gitu ya. Promise-nya adalah tipe data yang digunakan pada JS itu untuk menghandle proses asinkron. Jadi proses asinkron itu ya sebenarnya ada definisinya. Cuman kalau teman-teman simpelnya itu cukup pahami, oh proses yang sebenarnya bisa gagal di tengah-tengah gitu. Misalkan koneksi atau query ke database, request API dan sebagainya macam. Itu kan bisa gagal ya. Nah, itu sama si JavaScript itu dikategorikan sebagai promise. Jadi bisa gagal gitu. Nah, then.catch ini tuh istilahnya ya code aja dari JavaScript, ketika gagal itu harus gimana, ketika berhasil itu harus gimana. Nah, kita akan pakainya ini nih, async await. Jadi teman-teman mungkin sering ngelihat ya untuk error handling ini dengan try catch seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa sering lihat di pemrograman Java misalnya. Jadi ada try catch. Nah, ini sebenarnya lebih familiar untuk teman-teman yang datang dari bahasa pemrograman lain. Ini lebih sering dipakai gitu ya. Jadi aku akan demoinnya pakai yang kayak gitu aja. Oke, di sini kita bisa try. Ya, ini udah ada apa namanya bantuannya dari VS Code ya. Jadi try ini adalah code. Kita coba dulu nih gitu ya. Setelahnya coba dulu. Oh, proses asinkronusnya ada ini. Kita akan coba tuliskan. Kalau misalkan gagal dia masuk ke catch gitu ya. Kalau misalkan berhasil ya udah berarti di blok try ini dia berhasil gitu. Cons misalkan kita mau dapat books-nya. Kita langsung ini udah request ke database ya. Kita udah mulai masuk ke request database. Kita akan coba cari book model. Ya, kok nggak ada book modelnya gitu. Kita coba lihat dulu book modelnya di sini.
Berarti kita harus import dulu ya di atas. Cons book model kita require dari models dot book model dot find gini aja tip. Oke, kita akan coba begini ya. Setelah kita find ya, kita harus apa teman-teman ya, kita harus return gitu ya. Kita akan return dulu dengan res status ya. Resnya nggak ada nih gitu. Entah kenapa teman-teman pasti bingung kenapa di sini aku kasih rect sama res ya. Nanti kita akan coba sambungkan ini dengan rows, nanti akan make sense di sana. Oke, ini aku kasih, kalau sukses aku kasih statusnya 200. Nah, untuk balikannya aku kasih sebagai bentuk JSON ya, dengan key-nya di sini ada status, misalkan sukses gitu ya, sukses, kemudian datanya aku kasih books. Sip. Nah, kalau error mau ngapain nih gitu, status ya, sekarang errornya kita generalin dulu aja, boleh 500 ya. Error general itu teman-teman boleh ke 500 aja dulu ya. Nah, statusnya fail. Errornya kita throwing aja. Nah, jadi kalau begini tuh artinya kita dapat errornya nih. Ketika ini error gitu, misalnya error nih di sini. Oh ya udah, kita bisa dapat nih errornya di sini dan kita bisa throw gitu keluar. Ya, manfaatnya trackers tuh enaknya gitu. Sebenarnya sama sih kayak Dencase, cuman ini menurutku ini lebih clean aja. Nah, regress ini kok bisa tiba-tiba ada di sini? Gitu. Karena kita sambungkan ini di rows ya. Jadi kita akan coba import dulu si controllernya. Book controller require dari controller. Nah, kalau teman-teman bingung, ya memang di Express ini gitu ya, ketika kita memasukkan suatu function ke istilahnya ke suatu route gini ya, misalkan book controller dot get out. Nah, ini artinya kita mempassing Express tolong dong, misalkan kalau misalnya gue request ke /books ya, tolong masuk ke dalam function ini gitu. Kan kita kan tadi request ya via web, tadi kan kita request nih, kita ngeping dapat pong istilahnya. Nah, kalau di sini itu artinya ya kita bisa mempassing request ini gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam sini. Ini udah behavior JS aja sih, ketika behavior Express ketika kita memasukkan function lagi ke dalam routernya, ya kita bisa dapatkan rec dan res ini untuk di function ini. Rec dan res ini apa? Ini request, ini response. Teman-teman yang udah punya basic di API ya pasti mengerti dengan request dan response. Oke, nanti kita akan coba lebih dalam lagi. Sekarang kita coba dulu API-nya yang ini ya, teman-teman. Books-nya kita coba di sini dulu tadi. Books. Nah, sukses ya, kita udah sukses. Cuman kok datanya nggak ada karena kita belum masukin data apa-apa gitu kan. Ini kita udah sukses nih dapetin. Kita akan coba dulu sampel data. Nah, data, berisik ya mungkin ya. Jadi kita insert dokumen, misalkan data di sini, Oke, di sini misalkan judul, ya, judulnya adalah Hamlet. Ya, teman-teman pernah baca Hamlet nggak ya? Itu novelnya punya, novel sih tulisan aja dari William Shakespeare ya. Aku nggak baca semuanya sih, cuman karena pusing. Kayak di sini ada buku ada satu data, kita coba refresh. Nah, kita dapat nih datanya nih. Ya, kita dapat Hamlet dan pengarangnya William Shakespeare. Berarti kita udah sukses ya untuk bikin satu service yang dimana kita bisa mendapatkan semua buku gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita mau bikin add-nya. Ya, kita akan bikin 3 API aja ya siang hari ini. Kita bikin get all, kita bikin add, dan kita bikin satu lagi delete. Ya, kita akan bikin dulu yang add sekarang. Tadi kan kita nambahinnya masih dari database nih. Nah, kita pengen dong dari backend nambahinnya gitu biar keren. Gitu. Kita akan coba tambahkan di sini. Ya.
static async misalkan add ya, add book lah istilahnya, try dan rest. Oke, kita pasang lagi try catch-nya di sini, save ya. Teman-teman mungkin akan bingung ketika di sini aku kayak ngodingnya gini, misalkan aku taruh namanya book payload gitu ya. Terus aku buka objek di sini, judul, track, body, judul, terus pengarang, track, body, pengarang. Nah, ini artinya apa, Bang? Ini tuh artinya ya kita mempersiapkan dulu nih payloadnya, gitu. Istilahnya JSON-nya. Tadi kan kita nambahin di sini kan aku nyusun sesuatu nih di sini kan. Kayak aku susun dulu key-nya apa, value-nya apa gitu ya. Nah, di sini juga kita seperti itu. Kita susun dulu si objeknya, baru kita bisa masukin gitu. Atau create gitulah ke dalam ke dalam database ya. Misalkan kita lagi di sini book, ya kita await si book model dot create. Kita masukin si book payload-nya ya. Nah, seperti ini. Status kalau sukses, kita balikin ini 201. Kalau sukses ya, sesuai dengan HTTP method ya, best practice-nya dari API. Nah, terus kita bisa kasih ini sukses. Terus kalau mau balikin datanya nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kalau errornya kita samain lagi aja, catching errornya. Nah, artinya ya kita akan mengirim body. Nah, kita akan mengirim body di sini, ya. Kemudian body tersebut kita akan masukkan ke dalam payloadnya. Nah, seterusnya kita akan taruh lagi di mana? Di sini, ya. Nah, untuk kalau teman-teman mau mengirim data, ya itu biasanya teman-teman menggunakan metodenya POST. Oke. Ini udah konvensi dari teman-teman back-end gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngirim data itu pakainya POST, kalau mau ngupdate data itu pakainya put, kalau mau delete data itu pakainya metode delete gitu ya. Kita nggak akan terlalu bahas tentang HTTP method ya. Di sini langsung aja kita add, taruh add-nya. Terus kita akan coba nih. Aku udah punya ya istilahnya, kalau teman-teman pernah nyoba Postman, ya itu sama kayak gitu. Jadi ini mau simulasi aja gitu untuk mengetes server kita berjalan atau enggak, gitu ya. Nah, di sini localhost udah aku siapkan, di sini add book. Ya kemarin aku udah bikin update book dan segala macam ya. Tapi kita akan demokan 3 aja karena waktunya cukup singkat. Nah, kita coba masukin judul dan pengarang di sini. Nah, sebelumnya aku mau masukin key yang salah dulu ya di sini, apakah bisa gitu. Coba kita send. Nah, yang pertama fail nih, errornya nggak ada. Nah, ini kenapa? Karena kita kurang masukin satu istilahnya namanya middleware ya, namanya middleware. Kita nggak bisa dapat si body ini gitu ya di Express tanpa memasukkan satu middleware terlebih dahulu nih gitu. Nah, nama middleware-nya apa? Kita akan menggunakan Express, istilahnya kayak Express gue mau dong lu tuh bisa masukin JSON ke dalam server ini gitu ya. Kita perlu menambahkan code seperti ini, express.json ya, terus di import. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini ya, namanya URL encoded. Nah, kita kalau misalkan bingung ya, misalkan di sini tuh sebenarnya apa sih? Kedua code ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi teman-teman, di sini kan teman-teman mau ngirimin JSON istilahnya. Jadi kan teman-teman mau ngirimin JSON ke dalam server nih, ke dalam database gitu ya. Nah, server ini, si Express ini, dia nggak bisa nangkap sebelum ada perintah ini gitu. Coba sekarang, kita coba. Ya, kita masukin dulu judul dan pengarang key-nya benar, seperti ini. Nah, ini sukses. Gitu. Ini bisa, dan data kita pun masuk nih. Kita refresh, tek. Nah, ada tuh, di database kita ada. Nah, kalau kita mau get, misalkan di sini get books ya, 8080, kita coba send. Nah, ini dapat nih.
Hamlet dan Game of Thrones tadi masuk ya. Ini sekali lagi perhatiin ya teman-teman ya. Untuk ini perlu nih. Ketika teman-teman mau menerima JSON ya dari Postman atau dari request manapun, ya teman-teman harus tambahkan ini dulu. Dua inilah, JSON dan URL encoded. Oke, save. Add-nya udah bisa, sekarang kita delete-nya. Oke, kita akan delete buku. Cepet ya, back-end ya cepet. Kita akan lama di front-end nanti ya teman-teman ya. Ya, delete, save. Delete. Oh, delete ini. Logika delete adalah teman-teman membawa ID yang pengen di delete. Misalkan nih, teman-teman nggak mau dong delete semuanya. Iya dong. Jadi teman-teman akan istilahnya memilih ID apa yang akan teman-teman delete di sini. Misalkan ID-nya si Hamlet atau ID-nya si Game of Thrones gitu. Jadi ya teman-teman harus kirimkan ini nih, ID ini. Nih, si ID. Ya, gitu logikanya teman-teman ya. Jadi di sini aku mau coba simpan ke dalam variabel book ID gitu ya. Jadi misalkan rec params. Nah, ini rec params ini apa lagi nih gitu. Banyak banget ini yang asing-asing gitu. Teman-teman kalau kemarin udah baca gitu ya. Di routes itu kita bisa kasih namanya params. Ya, params itu ya namanya sebenarnya dia suatu identifier aja supaya teman-teman itu bisa istilahnya mengirim data via URL gitu. Jadi kan ini namanya URL ya. Ini kan namanya endpoint gitu. Ini kalau ini fullnya localhost bla 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 bla. Ini namanya URL nih. Nah, teman tuh sebenarnya bisa kasih di sini ID-nya dengan ID bla 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 bla. Ini bisa kita ambil datanya gitu ke server. Nah, itu menggunakan rec params. Kalau misalnya di sini gitu kalian teman-teman di sini mengidentifikasinya dengan titik 2 terus ID. Nah, ID ini gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai ini gitu, rec params ID. Kita menyebut ID. Nah, kita akan delete gitu. Delete-nya metodenya apa? Ya, find by ID and delete. Ini ya. Kita passing book ID-nya. Save. Kalau delete sebenarnya nggak perlu di return. Ya. Sukses aja gini. Return-nya. Kita akan coba ya. Kita akan coba delete data yang tadi kita bikin. Si Game of Thrones. Ya, kita ambil ID-nya di sini. Terus kita delete di sini gitu di insomnia kita coba ya 80 kita coba delete, klik fail. Kenapa? Judul is bla bla bla. Delete bla 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 bla. Nah, kayaknya ada yang salah nih gitu. Tuh. Nah, di sini aku salah ya teman-teman. Aku ngasih ya istilahnya method delete ini ke function add lagi gitu. Jadi ujung-ujungnya si root ini akan mengarah ke sini lagi gitu ya. Makanya salah tadi kan. Nah, ini biasa, kita tuh biasa kalau ini lupa, ada aja lupanya di mana. Nah, kita akan coba di sini kasih delete. Ya. Restart lagi, oke. Nah, kita coba delete. Sip. Nah, ini udah sukses ya. Kalau kita coba ke sini, kita refresh. Nah, ini tadi udah nggak ada tuh. Oke. Add-nya udah, get all-nya udah, delete-nya udah. Nah, sekarang kita langsung hajar ke front end. Oke. Nah, teman-teman supaya nggak terlalu mabok ya, mungkin aku akan jeda 3 menit ya buat kita mempersiapkan diri ke front end. Ya, aku juga sebenarnya udah bikin boilerplate untuk di front end-nya gimana gitu ya. Jadi kita akan lanjutnya dari sana. Cuman kita akan break dulu selama 3 menit. Jadi teman-teman mungkin boleh dicerna lagi ya untuk tadi yang kita bikin itu seperti apa. Mungkin aku review lah, 1 menit aku review. Jadi tadi kita sudah bikin di sini, kita backend dan database-nya MongoDB, gitu ya. Kita udah berhasil melakukan request dari backend ke database-nya. Nah, kita akan melakukan abis ini ke front-end-nya gini ya. Nah, tadi kita udah bikin di sini, teman-teman kita mempunyai request di sini, kita bisa dari sini juga bisa. Ini namanya client ya, terserah mau dari mana. Insomnia juga bisa, kita melalui routes. Terus kita ngoding logic ya di controller. Nah, kemudian kita menggunakan model untuk ya modelisasi database-nya gitu ya, supaya kita bisa gunakan di server kita, di backend kita gitu. Dan juga tadi config untuk koneksi database-nya gitu. Nah, tadi ini kita juga udah gunakan try catch untuk logiknya gitu ya. Dan juga ya intinya kita sudah berhasil membuat 3 method nih gitu. Sip.
Mungkin aku jeda dulu 3 menit ya, aku juga pengen minum dulu sebentar buat teman-teman. Ya, kita sekalian aku siapin project boilerplate-nya untuk kita masuk ke front end-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang tanya nih, aku mau jawab dulu kali ya. Ada pertanyaan Kak tadi? Kak, sorry Kak, tolong pelan-pelan. Sorry ya guys ya, aku nggak baca sih. Ya udah nanti aku coba pelan-pelan ya di front end mungkin. Ya cuman tadi kita istilahnya tadi sudah membuat logic ya 3 API gitu untuk get all, delete dan juga add. Oh sorry guys, aku nggak baca chat ya. Oke, sorry. Iya, baik. Mungkin Kak Indra boleh break sebentar, silahkan. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Untuk grup Telegram, nanti silahkan teman-teman bisa join dulu di link yang saya kirimkan di chat. Itu adalah grup general untuk Camp 404. Kemudian nanti kalau sudah join, bisa tanya ke kakak admin untuk bisa di-joinkan ke grup kelasnya masing-masing gitu. Kemudian untuk sesi hari ini sudah di-record dan akan di-share di YouTube channel Camp 404 dan juga di grup Telegram. Jadi nanti teman-teman mungkin tadi yang masih agak kurang paham, pengennya lebih pelan-pelan, nggak apa-apa, nanti bisa coba di-view ulang recordingnya melalui YouTube channel dan juga link yang ada di grup ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Kazami, apakah nanti mendapatkan sertifikat? Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikat dengan cara mengikuti ujian akhir, kemudian mendapatkan nilai minimal 70. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai ujiannya dengan nilai minimal 70, teman-teman bisa langsung melakukan klaim sertifikat. Itu untuk yang program reguler. Untuk program yang premium, teman-teman atau project based, nanti ada 2 nih syarat untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang pertama, ikut ujian akhir, itu sama seperti kelas reguler. Kemudian yang kedua, nanti harus mengerjakan project akhir. Jadi di halaman camp404.com, kalau teman-teman login, nanti akan ada menu untuk tugas akhirnya. Nanti bisa dibaca terlebih dahulu instruksinya, kemudian dikerjakan, lalu tugas akhirnya diupload. Kalau untuk yang kelas project based, nanti nilai 70-nya itu adalah rata-rata dari nilai ujian akhir dan juga project base-nya. Jadi jangan sampai salah satunya tidak dikerjakan, karena sayang ya teman-teman, bisa membantu mendongkrak nilainya. Mungkin ada pertanyaan lain kalau terkait dengan tata cara belajarnya teman-teman sebelum Kak Indra kembali. Oke, kalau belum saya akan kirimkan link absensi di webinar chat, jadi sambil menunggu teman-teman bisa coba isi absensinya. Oke, aku udah balik ya guys. Udah Asti tadi pengumumannya, Mbak Asti. Iya, udah Kak Indra, silahkan dilanjut. Boleh ya, kita lanjut ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang tadi ini ya, request pelan-pelan, oke, aku akan soalnya guys, tadi nggak baca ya mungkin ya. Mungkin nggak apa-apa, Mbak Asti kalau boleh diinterupsi aja, kalau misalnya ada request dari teman-teman ya udah, kita akan coba lebih slow istilahnya. Apakah untuk apakah harus menggunakan ID atau dapat menggunakan lain? Sebenarnya bisa menggunakan yang lain ya, misalkan by title, by judul tadi atau by pengarang. Cuman kalau misalnya teman-teman punya istilahnya data yang itu nggak
unik istilahnya. Misalkan teman-teman aku share sini ya, coba ya. Misalkan nih, nah teman-teman di sini kan kita tadi nggak ngeset bahwa kita nggak nge-config atau nggak menentukan bahwa judul ini kan harus unik ya. Unik itu artinya ya harus satu gitu di seluruhan table, itu harus satu doang value-nya, nggak boleh ada yang sama. Jadi judul ini, Hamlet ini nggak boleh ada yang sama lagi di data kita. Itu oke, silahkan. Cuman resikonya kalau teman-teman misalkan bikin logiknya delete by judul, semua data yang judulnya Hamlet itu akan ke delete gitu. Itu bisa jadi. Soalnya kan pada istilahnya Mongoose itu mentranslate ke dalam query native-nya itu ya delete, where, ya where-nya itu kita yang tentukan gitu. Where kalau tadi kan kita by ID ini udah pasti satu teman-teman. ID ini udah pasti unique identifier-nya untuk setiap data. Jadi kita kalau mendelete by ID itu udah paling best practice kalau kita mau mendelete suatu data. Cuman kalau teman-teman delete by judul itu bisa juga ya. Jadi nanti where-nya di servernya teman-teman bisa aja terserah kasih delete-nya itu mau by apa gitu. Misalkan ini find by ID gitu ya. Misalnya kalau delete gini ya teman-teman bisa delete one, ini where-nya ini terserah gitu. Teman-teman bisa refer ke dokumentasi Mongoose-nya aja. Soalnya tadi aku by ID-nya aja gitu ya. Bisa, pertanyaan tadi siapa? Mas Prayogo. Bisa Mas, silakan. Cuman tadi resikonya enaknya ya pakainya where-nya itu by unique aja. Misalkan delete by email, nah itu bisa juga. Kalau Mas Prayogo punya database, ada table user, di dalamnya ada emailnya, ya, find by email and delete itu boleh. Tapi query-nya Mas Prayogo tentuin sendiri. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke front-end. Nah, ini sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, sekarang aku full back-end ya, aku lead back-end. Jadi kalau buat front-end, kenapa pindah dari front-end ke back-end? Dulunya full stack, ya karena menurut aku, front-end ini sebenarnya lebih istilah kalau teman-teman suka desain sih oke ya gitu. Cuman kalau aku kayak terlalu lama mendesain itu menurut aku bete. Kayak itu serah preferensi teman-teman, cuman kalau dari aku suka muring-muring kalau ditaruh ke front-end karena memang cukup ya sebenarnya nggak yang bisa dibilang mudah gitu. Semuanya ada kesulitan masing-masing, mau back-end mau front-end ada kesulitan masing-masing. Cuman karena aku mungkin anaknya logika banget ya, nggak terlalu suka desain ya, jadi aku enaknya di back-end. Cuman kita sekarang coba ke front-end. Nah jadi front-end kita sekarang akan masuk ke halaman yang bisa teman-teman pakai atau interaksikan. Kalau sebagai user, oh ya kita misalkan dapat halaman mobile-nya atau kita masuk ke halaman web-nya gitu ya. Nah itu kalau teknologi nowadays itu sekarang ini apalagi JavaScript, kita pisah sendiri ke satu ya mungkin folder sendiri atau repo sendiri bahkan gitu ya. Ini kita menggunakan teknologi React gitu ya. Nah, React sendiri itu apa, teman-teman ya? React itu library. Dari tadi kita kan pakai library, guys. Teknologi itu yang kayaknya keren-keren itu, yaitu semua adalah library. Library itu adalah sebuah kumpulan function di mana itu ya udah ada yang bikin, kita cuma tinggal pakai. Nah, ya namanya tinggal pakai, udah dibikinin orang, pasti kita harus mengikuti aturan-aturan dari si pembuat library tersebut, betul kan? Nah, jadi untuk React ini juga kita akan melakukan code-code yang sebenarnya, oh ini tuh kok kayak gini, bentukannya kayak gini, gue nggak pernah lihat. Ya karena itu library, guys. Itu udah dari sananya. Gitu. Kita akan coba code dengan arsitektur yang seperti itu, gitu ya. Ya nanti kita akan ngomongin JSX gitu. Nah, oke. Untuk strukturnya kita akan bikin 2 halaman aja ya, karena kita tadi ada halaman 3 API yang akan kita koneksikan, yaitu ada halaman beranda dan halaman tambah buku. Nah, di sini ya kita bisa lihat nih React itu keren ya. Jadi kayak dia tuh bisa istilahnya komponen-komponen kayak gini nih dipisah-pisah gitu. Sama dia dibikin function-function lagi. Gue masih nggak kebayang nih. Oke, kita coba lihat dokumentasinya ya di sini. Ya, misalkan, nah di sini, teman-teman di sini ada my app nih. Jadi kayak ada suatu, ya istilahnya halaman atau halaman HTML, div lah, sesuatu div gitu ya. Nah di dalamnya ada my button nih. My button ini dari mana lagi? Nah ini dari sini.
Nah, ini kan bentukannya cuma function-function ya. Function-function yang mereturn sebuah elemen HTML. Ini HTML nih. Ini kan tag HTML kan. Nah, ini sebenarnya ini fungsinya JavaScript gitu. Jadi membingungin gitu. Ini apa sih? Cuman tiba-tiba bisa dipakai kayak gini. Nah, ini bisa dibilang magic-nya React tuh di situ. Gitu. Jadi kita punya function-function yang JavaScript style kayak gini, ya kita bisa pakai di istilahnya ya di HTML gini lah. Ini namanya JSX ya, JavaScript XML kalau nggak salah, apa lupa aku. Nah, jadi ini bentukannya kayak gini ya. Ini ada welcome to my app, ini div-nya. Nah, ini ada button-nya nih. Nah, untuk my app dan button-nya ya, ini terpisah gitu. Ini di return sebagai function sendiri. Ya. Ini istilahnya adalah function ya, cuman dia return-nya adalah ini. Gitu. Nah, kita juga kayak gitu ya. Ini kita ada function table, kita ada function button, kita ada function ya navbar juga ada gitu-gitu, form. Ya, semuanya kita akan coba bikin di React style, gitu, JSX style. Oke, kurang lebih gitu. Nah, misi pertama kita yaitu kita ingin menyambungkan dulu nih. Ya, belum apa-apa kita udah API integration ya, soalnya kita nggak ada waktu buat modding UI-nya, guys. UI-nya aku udah siapin di sini. Nah, ini SRC, aku udah punya komponennya tadi book table ya. Kita udah punya book table sama satu data biasa. Ini ada pages-nya juga, gitu ya. Aku udah tambah-tambahin pages-pages-nya di sini. Ini ada beranda di sini ya. Nah, ini ada layout-layoutnya apa, Mas? Ini layoutnya sebenarnya cukup advance ya. Dia ini adalah higher order komponen. Jadi kayak dia ada prima children. Nah, di sini kita bisa pakai sebagai pembungkus. Nah, ini nggak usah terlalu dipusingin. Jadi biasanya aku kalau bikin pages itu pakai layout seperti ini gitu ya. Ini supaya keren aja sih sebenarnya. Nah, kita akan coba jalankan ya npm start. Ya, aku buka dua terminal ya, ini terminal server, ini terminal client. Nah, kita coba start dulu si kliennya. Oke, kurang lebih UI-nya gini ya, lebih clean. Maksudnya ya, aku bikinnya kayak gini. Kalau bikin kita di sini sekarang ini akan lama, guys. Slicing UI-nya itu cukup lama. Jadi aku fokus ke integrasi ke API-nya aja dan memfungsikan tiap-tiap button dari halaman ini gitu ya. Oke. Misi pertama kita balik ke sini. Nah, kita akan mengintegrasikan ya API yang tadi kita udah bikin. Kita tadi bikin get books, terus post books, terus delete books yang berdasarkan ID gitu ya. Kita akan istilahnya integrasikan di halaman ini gitu supaya ya halaman ini bisa nih tambah buku bisa gitu ya, hapus buku ini bisa gitu ya. Jadi kita nggak perlu by insomnia lagi gitu kan. Jadi kita bisa punya halaman yang terintegrasi dengan database, terintegrasi dengan server. Oke, nah kalau misalkan di React sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Fetch ya, bawaan JavaScript, cuman kita akan gunakan library lagi, teknologi lagi yang sering digunakan di industri juga namanya Axios. Axios ini istilahnya sangat memudahkan kita untuk melakukan API calling ke server gitu ya. Kita akan coba, nanti teman-teman akan melihat Axios get, Axios put, Axios delete ini supaya nggak bingung. Oh, ini adalah library ya, library dari Axios gitu. Sip, aku mau langsung modding aja ya guys ya. Kita akan bikin folder baru ya di dalam SRC ini. Kita bisa namain terserah teman-teman apa, cuman aku enaknya namain data source. Data source ini ya source data kita gitu ya, dari mana. Oh ya, ini servernya aku nyalain dulu juga ya, npm start. Nah, jadi kita punya ya ini sekarang 2510 ya, soalnya ini beda sama yang tadi sebenarnya. Cuman sama code-nya, cuman aku jalanin di 2510, kalau yang tadi itu di 8080 ya. Jadi sebenarnya ya kurang lebih sama lah sebenarnya. Oke, koneksi database of berhasil, klien juga kita connect nih, gitu. Jadi keren ya, moddingnya di dua terminal, gitu. Kita bikin aja api.js di sini. Nah, di sini kita akan import dulu Axios-nya. Axios, from Axios. Axios. Sip. Ya, kita jangan lupa cek dulu ya, Axios-nya udah ada belum, gitu. Cara ngeceknya di package.json. Oh, ternyata Axios-nya belum ada nih, gitu kan. Nah, ya udah kita coba install dulu. Sebelum kita pakai, kita jangan lupa cek dulu apakah udah terinstall belum. Oke. npm install Axios. Oke.
Sampai sini kecepatan nggak guys? Ini kita baru install Axios-nya ya. Kita coba install Axios di sini. Ya, kita akan coba bikin, ya kita akan bikin variabel namanya base URL. Ya, di sini HTTP localhost ya 2510 less. Ini maksudnya apa gitu? Kok gede semua? Terus ada beginiannya apa gitu. Nah, kan kita mau melakukan API call ya, API call ke sini lah istilahnya. Ya, kita jadikan ini sebagai prefix utama untuk URL kita gitu. Biar nggak salah aja sih, sebenarnya bisa teman-teman nanti tuliskan semuanya, cuman enaknya begini. Dan ini kenapa gede semua? Ini konvensinya aja, jadi kayak ini tuh sebenarnya untuk konstanta yang bisa dibilang nggak boleh berubah gitu. Oh, gue punya variabel yang gede semua nih gitu ya. Ini nggak boleh berubah guys, value-nya nggak boleh berubah, tetap harus segini. Kalau berubah ya error dong, nggak bisa melakukan API call. Tuh, oke, sekarang aku coba akan export ya. Export function-nya getBooks. Tuh. Nah, aku coba di sini pakai arrow function. Teman-teman familiar gak ya dengan ini ya? Ini namanya function aja sih. Oke, kita bikin coba function biasa deh. Gak familiar ya? Function getBooks. Begini. Aku nggak terlalu familiar sih sama ini, udah terlalu lama nggak dipakai ya teman-teman. getBooks di sini, terus kita coba try case-nya. Oke. Sorry, kita pinin dulu aja res axios.get. Nah, ini base URL. Terus ditambahkan dengan books. Kita akan return res-nya aja dulu deh. Ya, terus sekarang lognya ya kita console log dulu aja errornya. Terus return-nya kita kasih no. Oke, nah ini tuh ya kita harus ekspor teman-teman karena kita akan mau gunakan function ini di komponen ya. Gimana caranya? Kita harus ekspor ke dalam variabel dulu nih. getBooks data misalkan. Ya udah di sini kita pakai get. Gini ya. Untuk ekspornya, jadi kayak teman-teman di sini kayak kasih ekspor bla bla bla, mungkin teman-teman kurang ngerti. Ya ini aku gunakan udah sintaks function biasa JS. Untuk ekspornya teman-teman harus bikin variabel dulu ya untuk ekspor si functionnya. Ya ini harus ya supaya kita bisa gunakan di depan gitu. Oke, sekarang kita mau API call nih. Mau kita gunakan di mana ya? Nah kita akan gunakan di sini. Sip. Kita akan coba dulu menggunakan ya coba gini bisa nggak ya getBooks data. Ini langsung pakai tab aja ya teman-teman ya biar biar langsung auto impor gitu istilahnya. Aku sering gitu sih, live hack aja. Coba kita log dulu di sini. Aku punya punya firasat ini nggak bisa sih, soalnya kita biasanya menggunakan use effect untuk pengambilannya. Cuman use effect kita belum bahas ya. Kita coba dulu bisa nggak? Oh bisa nih, kita coba lihat lognya. Console. Nah ini bisa nggak ya? Nah ini bisa ya, sukses tuh. Nah berarti kita sudah sukses untuk melakukan API calling ya. Jadi kita sudah melakukan API calling ke sini. Oh iya, tadi aku sedikit ketinggalan untuk log ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ini bantuan aja sih, bantuan aja. Jadi teman-teman di server ya harus install lagi beberapa package yang namanya Morgan dan Force di sini. Ya. Cuman kita coba akan ubah, jangan ke sini ya, panggilannya kita coba ke 8080. Ke server yang tadi awal kita bikin ya, 8080. Coba ya. Apakah bisa? Sip. Nah, kenapa nih? Bla 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 bla. Air network. RK200. Ini nggak bisa kan? Nah, kenapa? Karena di server yang tadi kita bikin, ya, ini kita belum pakai in course namanya.
Ini error course ini sering terjadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini errornya adalah error bla bla bla, akses bla bla 8080 kena course polisi. Nah ini penting ya teman-teman ya. Course itu apa? Ya istilahnya itu adalah security policy dari web. Ya kita nggak akan deep dive, cuman kita akan pasangin aja ya yang namanya course. Ya kita coba require course-nya. Require dari course. Terus kita pakein deh course, terus di invoke jangan lupa. Nah, terus kita pengen tadi tuh kelihatan ya, supaya kelihatan seperti ini. Ada beberapa apa ya istilahnya nih, log ya. Kalau misalnya API kita terpanggil, kita ada lognya. Kita gunakan apa nih? Ya kita gunakan yang namanya Morgan. Kita install di sini gitu ya. npm install Morgan. Morgan sama dengan verifier Morgan. Terus dipakainya di mana? Di sini. Morgan. Kita buka Morgan. Bukan Morgan Smash ya teman-teman ya. Ini nama application namanya Morgan sih. Sip. Nah, coba kita refresh. Nah, ini bisa nih, guys. Tuh. Ajaib kan? Tiba-tiba bisa tuh, tiba-tiba ada loginnya lagi. Karena apa? Karena kita pakai course ya. Jangan lupa teman-teman ya, ini penting ya. Semua yang dalam sini penting ya. Oke. Tadi aku mau demokan aja supaya kalau ada error course ya teman-teman harus pakai course ini ya. Sip. Oke, ya udah kita sekarang koneksinya ke data server yang 8080 aja. Ini kita matiin yang di sini ya. Server. Nah, oke. Getbooks udah bisa. Oke. Sekarang kita balik ke sini. Ya, misi kita selanjutnya adalah kita tadi kan kita udah dapat nih istilahnya data ya. Nah, kita udah dapat data tadi di mana datanya? Kita tadi udah melakukan pemanggilan data itu di home. Ya. Kita melakukan pemanggilan data itu di sini. Tuh. Challenge kita selanjutnya adalah gimana cara data ini kita masukin ke dalam sini gitu kan. Tadi kan datanya udah bisa tuh kepanggil gitu. Nah, kita kan mau tampilin nih gitu. Kita punya table nih. Data-data ini gitu, kita mau ya di sini ada Hamlet nih. Ini kan masih hardcode ya di front end. Nah, ini kita pengen ambil nih Hamlet, William Shakespeare. Ini caranya gimana? Tuh. Ya. Kita akan menggunakan yang namanya props. Ya, sorry, gua belum beli pen tablet ya. Jadi ini masih pakai mouse. Ya, kita akan gunakan props. Apa itu props? Nah, kita bisa lihat di sini ya di docs.js-nya. Ya, jadi kita mau bla 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 bla. Props mana ya? Sharing data between component. Ini kah? Nah, ini dia nih. Jadi teman-teman bisa memasukkan ya data nih gitu. Ini kan dari My App mau nge-transfer data-data ke My Button ya. Nah, di My Button-nya ada beberapa parameter di sini nih gitu. Nah, ini namanya props teman-teman. Tuh, jadi di book table ya, di book table ini yang pertama sorry. Mana sih? Oh, ini dia. Sorry lupa. Nah, ini kita bisa ya. Bisa gunakan di sini misalkan ya, apa ya? Books. Ya. Kita bisa terima books dari sini. Oke. Nah, habis ini kita akan bahas ya tentang use effect dan use state. Jadi sabar dulu. Jadi sekarang aku akan panggil ini di dalam use effect. Use effect seperti ini ya, sintaksnya adalah dia menerima function di sini dan juga ada parameter di sini. Nah, terus di sini kita akan panggil get books data.
Sorry, aku simpan ke state dulu ya, namanya state di sini books. Nanti kita akan bahas ya habis ini tentang use state dan use effect. Use state kita kasih dengan array kosong ya. Habis itu kita di sini bikin function aja dulu. On page ambil rest-nya, kemudian await get books data, terus kita set books test.data gini. Oke, sebelum muring-muring aku mau jelasin dulu ya apa yang udah aku bikin tadi. Yang pertama, untuk memanggil API di sini, gitu ya, kita harus gunakan, ya kita harus bikin function lagi seperti ini. Ya, kita bikin lagi function seperti ini supaya ini bisa masuk ke dalam use state-nya. Nah, kemudian dipanggil di use effect-nya dengan function yang di sini gitu ya. Kenapa kok ribet banget? Ya karena kita ingin menggunakan use state. Ya, kita ingin menggunakan use state sebagai variabel untuk storing data kita. Nah, baru di sini aku akan masukkan books-nya. Ya, di sini books. Sabar ya guys, aku belum jelasin tentang use state. Habis ini kita akan coba ya telaah. Ya, di sini kita akan coba lihat dulu deh data-data yang udah masuk itu seperti apa gitu ya. Stringify, kita stringify aja dulu biasa. Books. Nanti aku review sebentar. Nah, ini udah masuk ya. Datanya kita udah masuk nih. Nah, ini artinya apa? Berarti kita udah sukses istilahnya menampilkan data dari server. Ya. Cuman ada proses yang jelimet tadi, gimana penjelasannya. Oke. Yang pertama user dan use effect. Kita akan kembali ke Canva dulu. Oke. Nah, use state dan use effects adalah suatu function ya, yang dimana itu sangat umum digunakan di React. Ya, React menamakannya itu React Hooks. Hooks ini adalah ya dia nggak tahu sih kenapa namainnya hooks ya. Sebenarnya dia hanya function-function yang sebenarnya itu membantu lah misalnya buat di React ini. Nah, kenapa untuk menyimpan data-data ini kan data dari server ya. Aku membuat logonya pakai ini, artinya data-data dari server nih semuanya. Nah, data-data dari server kita taruh di dalam use state gitu. Tadi kan kita taruh di sini ya, set books di sini. Nah, ini agar apa? Agar kita bisa ya istilahnya mentransferkan data-data ini gitu ya, data-data si buku ini ke mana aja gitu. Nah, ini kita pakai use state ini kita transfer ke dalam book table. Ya kan? Sebagai props. Nah, ini udah menjadi konvensionalnya React ketika teman-teman mau mentransfer data ya ke komponen apa aja, makanya use state. Gitu. Nah, penggunaan use state sintaksnya adalah yang pertama teman-teman import dulu dari React-nya. Kemudian teman-teman ya ini namanya destructuring ya. Destructuring udah pakainya gini aja. Kirinya ini adalah variabel tempat books itu tersimpan, kanannya ini adalah function. Nah, di aku nih warnanya beda nih. Ini artinya ini function, ini variable gitu. Ini kan variable tuh, ini function, ini pasti itu. Bla 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 gitu lah. Nah, di sini ya kita panggil API yang tadi kita buat, get books data, ya kemudian kita set books. Set books untuk set books yang ini. Nah, books-nya kita passing ke book table. Aku gambar deh di sini. Nah, di sini tadi di beranda ini kita akan melakukan pemanggilan ya. Pemanggilan ganti warna deh biar enak. Pemanggilan fetch books. Ya, ini ada fetch books FB ya, kita panggil di sini. Ya, kemudian datanya kita taruh di use state. Datanya ditaruh di state kotak nih ya. Ini data-data books nih, teman-teman. Set. Tuh. Nah, ini kita kirim via props nih ke sini. Ya, tadi kan kita mau punya problem di sini nih ya kan.
Nah, ini pakai bantuan props. Nah, props ini dia nerimanya adalah state. Sebenarnya bisa sih yang lain, cuman teman-teman udah ikuti aja convention-nya. Ketika teman-teman mau mentransfer data-data apapun, nggak hanya data yang dari back-end, apapun itulah. Nanti teman-teman kalau kita masuk ke add, kita akan gunakan useset juga untuk bikin payload. Gitu. Itu menggunakan useset, teman-teman. Di sini udah ketar ya, ini kan kita bikin nih, fungsinya kita panggil di beranda kan. Ini kan halaman beranda nih. Kita simpannya di state, kemudian ditransfer ke table. Itu ya, melalui props. Gitu. Nah, sama nih tadi, kita panggil, ini kan halaman home kan. Kita panggil ini, kita transfer di sini. Kita buka book table-nya. Nah, kita dapat nih books-nya. Kita cuman ya seringify aja sekarang. Nah, gue mau render nih sekarang. Gimana caranya? Ya, caranya kita istilahnya ya ini udah main JavaScript banget teman-teman. Kita pakai map. Kenapa Pak? Kita lihat dulu datanya bener enggak? Ya bener, ini array ya. Ini array. Tuh, kita pakai map di sini kemudian di sini ada ID-nya mungkin. Ini book. Kita representasikan sebagai book. Terus di sini ada index. Tuh. Ini udah sintaks JS banget ya teman-teman ya. Boleh dibaca-baca lagi aja tentang map itu gimana. Nah, kita akan taruh di sini. Oke, di sini kita kasih book judul. Ya, terus di sini kasih book pengarang. Sip. Oke. Udah ya, Hamlet ya. Sama ya dengan data kita di atas kan? Oke, mau coba tambah data? Boleh. Kita coba tambah data di sini ya tadi ya. Di API aja dah. Udah ada API-nya kok. Game of Thrones kita coba masukin lagi. Kita refresh. Masuk nih Game of Thrones. Gitu ya. Cuman ya mungkin emang agak jelek lah ya ininya. Gara-gara. Coba kita lihat. Udah kenapa? Kenapa jelek ya? Maaf ya guys, kita bikin UI mah payah sih. Oh, bagus lagi. Keren kan? Nih, ini data udah dari backend semua nih, gitu. Ini udah Game of Thrones dari backend, si William Shakespeare ini dari backend, gitu kan? Berarti kita udah sukses menampilkan data, gitu di sini. Caranya gini ya untuk renderingnya ya. Nah, sebenarnya kita kalau lihat konsol ada yang kelewat sedikit sih. Ini konvensi aja, jadi dia akan marah-marah tuh. Ada unique key prop, ya harus ada key-nya di prop-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita melooping suatu data gitu ya, ini kan istilahnya ada banyak nih gitu. Nah, dia tuh sebenarnya minta identifier, minta props tambahan namanya key. Nah, ini kita bisa kasih aja index. Nah, ini kalau kita refresh, ya dia udah nggak marah-marah lagi lah. Gitu. Ya, ini untuk sekarang ignorein dulu aja. Tuh, guys. Oke, ini udah bisa ya, kita bisa nge-request data, kita juga bisa menampilkan data. Nah, sekarang kita hapus data aja dulu deh ya, soalnya kalau tambah buku ini lama, jadi kita hapus dulu aja. Jadi kita akan bikin function ya, di sini kita hapus nih datanya gitu. Oke. Ya, bikin fungsinya di book table aja. Sebelumnya kita bikin dulu di sini ya. Ya, async function. Terus delete ya, book. Kita terima parameternya ID. Kita try catch di sini, kemudian kita log si errornya. Kalau misalkan dia error, cari return null. Nah, kalau berhasil dia ngapain? Gitu. Kita berhasil, ya misalkan kita langsung await aja, delete sini base URL ya ditambah books slash ditambah dengan ID. Oke. Ini kalau sukses kita return aja sukses ya. Kita nggak ada error handling sih sekarang sih. Tuh. Save. Artinya apa Bang Messi? Artinya ini kita pengen ada function delete book nih yang kita gunakan di komponen gitu ya. Kita terima ID, URL kita pasin nih.
Metodenya delete, jangan lupa base URL ke 8080 ya, books ditambah dengan ID-nya berapa. Ya. Kita ekspor lah si delete book. Misalkan pakai delete. Ini ya, bisa juga sih sebenarnya kayak gini ya. Kita ekspor si delete book. Oke, let's go. Kita namain functionnya adalah onSubmitDelete. Kenapa namain function di komponen makanya unon gitu ya? Emang convention, guys. Yang aku ajarin di sini, yang aku bahas di sini, sorry bukan ngajarin. Ini semua convention di dunia, di dunia pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman ngoding di sini, itu artinya teman-teman melakukan event-driven programming. Artinya berdasarkan event gitu. Oh, ternyata dia di submit on submit. Oh, ternyata dia di fetch on fetch, bla 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 dan segala macam. Dan sedemikian rupa gitu. Jadi depannya enaknya ya pakai on. Penamaannya itu hanya penamaan aja sih. Oke, di sini kita coba masukin ID-nya. Ya, ID-nya berapa? Terus di sini kita jangan lupa ini fungsinya kayak gini, bikin kayak gini aja ya. Sebenarnya teman-teman enakan pakai raw function sih. Aku kalau misalnya boleh saranin jangan pakai function yang kayak gini ya teman-teman. Ini bisa error happening banget ketika teman-teman kerja sama banyak orang. Ya nanti teman-teman bisa analisa sendiri kenapa pakai ini kurang aku rekomendasikan gitu ya. Mending pakai arrow function aja. Delete book. Sip, kita passing ID-nya. Nah, ini gimana caranya? Ya, kita kan di sini ada tombol hapus nih. Ya kan? Ya udah, kita masukin di sini on click. Sip. Di sini ya. Terus kita masukin on delete. Nah, sih namanya on submit now. Submit delete. Sip. Dapat ID-nya dari mana? Dari sini. Kita kan dapat nih. Ini kan data-data semua kan. Ya dong. Kita masukin di sini book ya underscore ID. Ya. Sip. Aku coba gini dulu ya. Kenapa nih? Delete book bla 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 bla. Oke, berarti harus beda ID-nya. Delete book. Delete book API deh. Ini aja dah namanya ya. Sip. Gini. Bisa nggak? Oke, bisa. Kita coba delete-nya ya. Sip. Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Tapi ya guys. Coba refresh. Nah, bisa ya. Sebenarnya bisa nih. Ini juga udah kehapus tuh. Kita refresh sebenarnya udah kehapus. Tapi kenapa nggak bisa? Ada beberapa code yang harus kita tambahin lagi nih supaya bisa langsung gitu ya istilahnya. Yang pertama di sini kita kasih prevent default. Ya, untuk nge-prevent behavior utama dia. Kalau misalnya dia klik itu, dia biasanya kayak nge-refresh nggak jelas gitu. Biasanya ini kita suka tambahin sih. Dan ini dipasang aja. Nah, terus supaya ini lebih elegan, lebih enak gitu ya. Setelah delete, ya kan, kita get lagi datanya. Nah, ini caranya gimana? Ya, kita passing on fetch books ini ke book table. Ya kan? Tadi kan kita nge-delete nih, gitu kan? Kita mau nge-get lagi datanya. Nggak usah kita refresh gitu. Kita nggak usah refresh di sini. Kita mau get lagi datanya. Ya, caranya gimana? Selain kita nge-passing data, ya kita bisa nge-passing function ke table. Oke. Nah, kita punya problem nih teman-teman nih. Ya. Sorry, abis ini aku masuk ke USIPEC dulu ya, dari tadi aku pakai USIPEC. Nah, jadi kita tadi ya saat mau nge-delete gitu. Nge-delete nih, kita melakukan delete ya. Kita melakukan delete. Nah, cuman di datanya itu ya kita harus refresh lagi ya. Kita harus refresh lagi si browsernya ya supaya data tersebut tiba-tiba ke-update nih. Ya, kita kan nggak mau ya ketika habis mencet tombol kita refresh lagi gitu kan. Nah, solusinya gimana setelahnya? Jadi solusinya adalah
Ya, setiap kita habis pemanggilan Axios delete ini gitu ya, kita misalkan di sini delete del. Del. Nah, habis itu ya kita panggil lagi si get-nya gitu kan. Jadi di sini kita panggil si get-nya lagi gitu. Habis panggil delete, kita panggil get-nya. Ya nggak sih? Kita coba aja dulu ya. Nah, cara manggil get-nya gimana? Tadi kita coba pengen masukin on page book ini ke book table. Ya, kita passing nih functionnya nih. Ya, tadi kita udah bikin function susah di sini ya, kita coba passing aja ke dalam book table ini. Ya, kita coba terima dulu di props seperti ini. Ya, kita coba panggil aja di sini on page books. Kita jangan save dulu, pasti error. Ya, kita terima di sini on page books ya. On page books. Ya, kita terima on page books di sini. Kita kasih on page book. Ya. Oh ya, mungkin teman-teman yang bingung ini kiri kanan nih apaan gitu ya. Jadi yang kiri ini ya, ini adalah method yang diterima di sini gitu ya. Kalau yang kanan ini yang kita kirim. Aku ubah deh namanya biar nggak bingung ya. Box mungkin di sini aja yang biar bisa kelihatan ya. Ada props ya di sini. Nah, kita kirim di sini propsnya. Jadi yang sebelah kiri ini gitu ya. Ini adalah yang di sini. Gitu. Step. Ya, kita coba masukin data dulu lah. Yang tadi kita masukin lagi datanya. Ya, kita refresh di sini. Sip. Nah, kita coba delete nih. Klik. Nah, gitu kan. Tiba-tiba udah ke-get lagi nih. Gitu. Maksudnya kita nggak usah, inilah kayak nggak usah refresh gitu. Coba kita masukin lagi datanya. Sip. Kita masukin 2 data ya. Kita refresh di sini. Nah, kita coba delete. Klik. Gitu. Jadi oke nih, solve problemnya ya. Nggak usah refresh lagi, kita kasih di sini 2 function. Gitu teman-teman. Sekarang yang terakhir, yang paling susah ya. Bukan nggak, yang paling perlu effort. Sorry, bukan susah, nggak ada yang susah guys. Ya raja terakhir lah, kita akan tambah buku gitu. Nah sebelumnya aku mau ke Canva lagi sedikit. Ya, ini ada coret-coret segala macam. Ya aku jelasin use effect dulu tadi gitu ya. Jadi teman-teman, nah use effect ini sangat berkaitan dengan life cycle-nya React nih. Yang pertama ada komponen did mount, komponen did update gitu ya, dan komponen will unmount. Yang ini susah sih, cuman ini juga life cycle, cuman aku bahas 3 dulu aja ya. Nah, tadi kan sintaksnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada lihat kotak kosong tidak berhadiah. Jadi ya ini artinya adalah kita ngasih dependensi, cuman React kayak ngejalaninnya ketika dia mau kemauan aja. Nah, sebenarnya itu apa sih? Aku balik dulu di sini itu apa sih? Nah, jadi ketika website ini apa ya istilahnya? Website ini punya life cycle. Ya, life cycle itu ibaratkan aja suatu siklus hidup ya. Jadi ketika di refresh, nah jadi kita tuh bisa mendengarkan bahwa oh ternyata ini baru dibuat gitu, baru terinisiasi, baru muncul. Nah itu kita bisa dengarkan nih di function ini gitu ya. Dia kalau kelas komponen itu dia ada did mount. Ya ketika baru di refresh ini dia namanya did mount. Ya. Ketika dia did update ya, did update itu ya tadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa memasukkan di sini state apa aja, state dari use state. Ketika teman-teman ingin mendengarkan bahwa state itu berubah, itu artinya did update ya. Jadi komponen ini, misalkan teman-teman ini adalah komponen table, jadi teman-teman masukkan dependensi itu si books-nya. Jadi setiap books itu berubah, gitu. Si use effect ini dia akan berjalan, gitu. Nah ini kalau will unmount, teman-teman bisa ada syntax return di sini ketika komponen ini mau menutup gitu ya, ketika mau di close lah atau mau dihilangkan dari UI ya dia akan berjalan. Ini sebenarnya sering digunakan cuman tidak untuk sekarang. Nah, jadi sebenarnya use effect itu dia adalah function yang akan dia akan berjalan sesuai dengan life cycle-nya React. Jadi ketika dia mau muncul, ketika dia berubah, si use effect ini dia jalan terus. Gitu ya.
Nah, sintaks mah ikutin aja lah kayak begini gitu. Ada use effect, terus use effect di sini ya, di dalamnya ada function di sini ya. Ya, dia mau jalanin apa aja di sini. Ini bisa gitu. Ya ini kita nggak terlalu deep dive lah teman-teman. Untuk waktu juga ya, kita soalnya pengen tambah buku. Nah, kita masuk ke raja terakhir, tambah buku ya di sini. Nah, kita akan bikin pelot seperti ini ya, judul dan pengarang di halaman tambah buku, yang dimana ini kita akan kirimkan ya pelot ini ke API. Ya, kita akan kirimkan ke API ini. Set. Ya, kita akan kirimkan ke API. Nah, untuk pelot ini, judul dan pengarang ini ya kita simpannya di mana? Ya, again kita simpan di sini simpan ke useState ya. Kita akan simpan ke useState-nya. Gitu teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dulu pembahasan React Page Navigation. Nah, jadi kita pengen ke halaman tambah buku nih. Ini kita pengen kita fungsikan ya. Nah, gimana caranya? Kita memakai namanya React Router. Ya, React Router lagi-lagi library. Kita mau pindah dari halaman home, ini kan halaman home ya, kita mau pindah ke halaman tambah buku gitu ya. Gimana caranya? Yaitu kita dengan menggunakan ya function use navigate-nya si React Router. Nah, kita bisa tambahkan navigate tambah buku kalau mau pindah ke sana, atau kalau mau balik kita tambahkan navigate / gini aja kalau mau ke halaman beranda gitu ya. Nah, ini kan halaman beranda nih, home nih kan. Nah, kita akan coba pengen tambah buku. Gimana caranya? Ya, kita di app.js sudah punya code untuk istilahnya konfigurasi route-route apa aja yang pengen dipindah. Dokumen kanvanya boleh, ya. Tapi yang nggak usah kecoret-coret apa yang udah coret-coret. Ntar aku bersihin dulu coret-coretannya ya. Oke, route kita akan bikin route di sini. Ya, path-nya apa? / tambah dash buku ini ya, kita masukin aja elemen exactnya. Elemennya kita pengen ada halaman add book page. Add book page dari mana nih guys? Kita impor dulu ya kan, kita udah punya add book page kan di sini kan, aku udah bikin. Nah, udah kita impor lah di sini gitu. Import add book page. Nah, kita impor ya. Sip. Kita akan apa? Akan tambahkan di sini gitu ya. Kita akan gunakan lagi use navigate-nya. Kita inisialisasi di dalam suatu variabel. Kita gunakan use navigate. Di tab aja teman-teman biar auto import. Nah, dari React Router DOM ini kan auto import, aku tadi pencet tab. Ya, navigate, use navigate di sini kasih aja on click. Di sini navigate ke halaman tambah dash buku. Jangan lupa depannya ada slash ya. Slash. Sip. Nah, jadi kan kita udah pindah ke halaman tambah buku. Nah, coba kita pengen batalin dulu nih. Kalau batal, balik ke halaman depan ya. Oke, kita ke halaman tambah bukunya, kita lihat. Nah, ini ada button batal ya. Ini aku bikin pakai Tailwind by the way ya, bukan pakai Bootstrap. Kita import dulu, kita langsung loading aja. Taruh di variabel navigate. Use navigate, langsung pencet tab biar auto import, nah bro, nggak usah susah-susah. Kita di sini on click, ya, sip, navigate, balik ke halaman home, ya. Nah, kok balik-balik tadi udah aku jelasin ya kenapa balik-baliknya itu bisa exact. Nah, taruhnya di sini ya teman-teman ya. Untuk path yang slash ini kita punya komponen home, ya halaman home, terus halaman tambah buku, ini ada halaman add book page, di settingnya di sini ya. Ada browser router dan bla 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 bla. Ya app, code-nya kayak gini, copy aja. Sip. Batal. Nah, jadi kan tambah buku, batal, tambah buku, batal, nggak jadi-jadi. Oke, langsung kita fungsikan aja ini ya. Sip. Kita bikin dulu di add book page. Ya, di sini kita bikin dulu use state-nya.
kita bikin book payload, set book payload, use state. Nah, aku bikin ada judulnya masih string kosong dan juga pengarangnya. Ini ya, string kosong. Nah, bingung kan ini apaan? Ya, ini kan useState biasa ya, ini kan objek tuh. Tadi kan kita bahas useState itu, ya. Ini kita belum import by the way. Nah, useState itu ya dia adalah variabel aja gitu, mau kalian simpan, mau kalian apa, ya yang penting dia akan men-trigger suatu perubahan gitu dalam suatu komponen. Ya intinya gitu deh, kita mau ngirim pakainya useState aja ya. Nah, kita akan coba lihat dulu di sini. Ya, kita akan coba stringify aja si useState tadi, ya book payload. Nah, untuk gimana sih cara supaya ini terisi dengan formnya? Ya, otomatis kita kan mau ngisi, nah ini kan udah kelihatan nih. Nah, cuman kan kalau kita isi judul buku, judul gini kan belum keisi nih, ya kan belum keubah state-nya, body-nya yang mau kita persiapkan, pengarang. Nah, gimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dengan mendengarkan event ya yang namanya onChange. Kalian cari tag input di sini ya. Di inputnya kita kasih onChange. Ini artinya setiap ada perubahan value dari inputnya dia akan men-trigger event perubahan tersebut ya. Ini namanya event driven programming ya teman-teman ya. Kita peringatkan lagi, di sini kita bisa terima event mau EV mau event terserah, yang penting kalian wakilkan dalam suatu variabel. Terus di sini kita kasih aja langsung set book payload. Nah, di sini ada suatu konsep advance dari JavaScript ya. Di sini kita akan spread dulu book payload. Nah, kemudian judulnya kita baru ubah di sini pakai ya. Kita lihat dulu aja hasilnya ya. Ini untuk penjelasannya habis ini biasalah gitu-gitu. Kita coba lihat dulu hasilnya tambah buku. Ya, misalkan kita pengen rich dad, poor dad. Tuh. Ya, keren nggak sih? Udah di sini udah tiba-tiba berubah gitu di sini. Cuman ininya nggak. Ya, di sini Robert T. Kiyosaki. Nah, ini udah keisi kok, cuman ini pengarangnya belum berubah ya karena kita belum masukin codingannya ya, code-nya belum kita masukin. Tapi ini udah berubah nih. Ya kan, tambah mau hehehehe di sini juga udah berubah ya. Sini itu. Set. Nah, ini tadi penjelasannya. Ya, kita akan masukin di onChange nih. Di onChange ini kita akan masukkan ya set book payload-nya untuk mengeset suatu state di sini ya dengan code seperti ini. Ini apalagi kok gue bingung banget, tiba-tiba ada titik 3 di sini, ini maksudnya apa? Nah, ini namanya spread operator teman-teman ya. Nah, untuk pada JavaScript sebenarnya ini cukup simpel aja ketika mau dijelaskan. Katakanlah teman-teman punya objek di sini gitu ya. Tadi kan kita punya judul dan dia masih string kosong, kemudian di sini ada pengarang, dia juga masih string kosong. Ya teman-teman tahu lah ya, ini tipe data objek lah ya, nggak usah aku jelasin lagi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan seperti ini gitu ya, book payload ya artinya kita yang pertama, step pertama kita bikin objek baru ya. Nah, di sini udah ada judul dan pengarangnya. Ini kita namakan book payload lah ya, book payload yang sekarang. Nah, yang pertama dia akan istilahnya menyebarkan, nama juga spread operator, menyebarkan value-value apa yang ada di book payload. Jadi ini otomatis ini string kosong ya maksudnya. Nah, dengan adanya ini ya kita masukkan key kedua judul. Ini artinya kita mau merubah judulnya aja gitu. Judulnya value baru ya, pengarang masih value-nya dari book payload ya, kurang lebih kayak gini guys, kurang lebih kayak gini. Ini nggak kelihatan nggak sih? Aku ubah deh warnanya jadi warna biru ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ya, ini mungkin gini ya penjelasannya, kalau di modul nggak dijelasin, kayaknya dijelasin sih, cuman ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Ada book payload, nah aku pengen ngubah judulnya aja gitu.
Nah, sini aku copy aja ke ngarang ya, ngarang di sini. Tuh. Tapi di sini aku kasih pengarang ya. Jadi judulnya adalah ya ini kebalikan lah ya. Jadi ini adalah aku pengen ubah ke ngarangnya. Sip. Auto save-nya udah ada prettier, aku jadi makan tiba-tiba seperti itu. Coba ini kita refresh lagi. Rich Dad, Poor Dad, ubah pengarangnya adalah Robert T. Kiyosaki. Nah ini kan udah gacor banget ya teman-teman ya, si bodinya udah oke nih gitu untuk dikirimkan ke database gitu. Nah ini udah memenuhi field-field yang diperlukan di database. Nah sekarang tinggal kita kirimkan. Gimana caranya? Ya udah kita bikin dulu ya API-nya. Kita bikin aja API-nya di sini. Sing function add book. Kita terima payloadnya. Ya si JSON tadi lah ya objeknya. Catch. Aku mau pakai function yang ini deh guys, arrow function sebenarnya sama aja ya, supaya nggak kayak gini-gini lah. Export cons add book API di sini deh, ada API-nya. ID ini ya, aku pakai try catch. Aku lupa di sini ada tanda arrow-nya, terus di sini aku kasih sama dengan ya. Sama sih sebenarnya, cuman sintaksnya aja lebih gitulah, namanya juga JS ya guys, dia ada banyak pilihan sintaks gitu, tapi sebenarnya ada bedanya sih, cuman kalau kita bahas panjangnya. Sios.post sorry ini nggak terima ID, terimanya adalah payload teman-teman ya. Kita post ke base URL, terus ditambahkan dengan books ya. Kita kasih parameter keduanya yaitu payload. Return sukses. Ini aja deh ya. Save. Wow, kenapa nih nggak bisa nih? Ada error kah? Oh wait, kita nggak ada asingnya guys. Asingnya kita taruh di sini ya. Save. Oke, kita akan tambahkan di sini. Seperti biasa, bikin function on submit book ya. Kita bikin asing, arrow function set add book API. Jangan lupa tambahkan await ya. Nah kalau teman-teman udah sering latihan pakai async await, itu enak banget sih. Kayak kelihatannya keren. Maksudnya sangat clean. Jadi pakailah latihanlah dengan async await itu. Ya. Add book API. Payloadnya apa? Book payload. Jangan lupa masukin payloadnya guys. Ya, kita coba di button tambah. Ya. On click lagi. On click. Kita ambil eventnya karena kita mau prevent ya. Prevent default. Kita mau prevent si behavior default dari submit. Ya, kita submit booknya. Bla bla bla, kita coba. Sip, kita refresh dulu. Rich Dad Poor Dad. Robert T. Kiyosaki. Tambah, klik. Kok nggak terjadi apa-apa? Kita lihat dulu di database. Refresh. Oh, udah bisa nih guys. Ya, udah bisa. Cuman kok nggak ada apa-apa di sininya ya, gitu. Kenapa ya? Ya udah, ini mah sebenarnya kita tinggal tambah-tambahin aja sih. Kalau fungsinya udah bisa ya, cuman kita biar enak kita tambahkan navigate to home lagi aja gitu. Jadi kalau misalkan ini ditambah, ya kita langsung balik ke home gitu ya. Coba how to win friend. Ya dari Dale Carnegie. Nah kita tambah, klik. Nah udah tuh jadi tuh. Udah bisa tambah, bisa batalin, bisa hapus gitu-gitu. Keren ya guys ya. Gitu. Jadi untuk siang ini project kita udah jadi gitu guys. Jadi
Apa sih? Gitu. Sebenarnya udah beres ya ini ya. Ada sih update ya, ubah. Cuman ubah ini buat challenge kalian aja deh. Yang mau source code-nya, yang UI ini gitu ya, mau coba-coba di sini nanti aku kasih ya. Cuman untuk sekarang ya kita akan bahas dulu mini project kalian ya, yang di sini. Nah, kita lihat mini project React.js web programming. Ya ini tugasnya kan ya Mbak Asti ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan mini project ini buat portofolio teman-teman. Jadi isinya teman-teman ada halaman-halaman kayak homepage, manajemen barang dan bla bla bla. Ini CRUD-nya ya, katalog sama about company. Nah ini sebenarnya lengkapi ini ya opsional aja, teman-teman boleh pakai navbar ya. Kalau aku ini sebenarnya nggak pakai navbar ya, pakainya langsung kayak gini aja. Ini namanya navigation page apa kayak segala macam. Nah, ini teman-teman bootstrap-nya juga boleh dipakai. Kalau aku pakai Tailwind boleh, teman-teman boleh tetap aja. Nah, yang penting ada beberapa halaman kayak gini ya, ada homepage, halaman barangnya gitu ya, ada katalog dan juga about company-nya nih. Gitu, kurang lebih untuk pembahasan tugasnya gitu. Teman-teman boleh gunakan code aku sebagai referensi aja gitu ya buat di sini. Nah, teman-teman boleh tambahkan page-page lain kalau misalnya teman-teman mau. Ya cuman kayaknya itu jangan sih, mending teman-teman code aja dari awal biar belajar ya. Ini sifatnya referensi aja teman-teman ya. Gitu. Gacor Kang, boleh siap. Keren ya, Ikroma ya. Ya, emang mungkin agak painful, belajar apapun di awal tuh painful ya teman-teman. Cuman ya kalau udah bisa mah enak sih. Bukan enak ya, kayak bisa lebih make sense aja belajar kesana kemarinya gitu. Tapi kalau boleh aku bilang React ini sangat demand ya, terutama teman-teman kalau mau ngajar front end, kalau teman-teman pegang React ya almost every web technologies sekarang nowadays itu pakainya React gitu. Jadi itu worth it banget teman-teman kalau ngedalamin React ya. Gitu guys. Oke, kalau begitu teman-teman jangan lupa untuk isi link absensinya dan juga segera join di grup supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate. Kemudian tadi sempat dibahas ya materi-materi yang ada di kelas lanjutan. Jadi kemungkinan nanti akan dibuka kelas lanjutannya di akhir bulan ini, teman-teman pendaftarannya. Terus mulai belajarnya di bulan depan, yaitu mulai awal Juli. Jadi nanti teman-teman bisa semangat untuk menyelesaikan yang kelas fundamental ini dulu sampai dengan berhasil klaim sertifikat, bisa punya portfolio untuk basicnya dulu, dan nanti akan lanjut ke kelas advance-nya di bulan Juli gitu. Kalau begitu terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya sore ini. Kita lanjutkan diskusi dan belajarnya melalui grup Telegram. Terima kasih semuanya, selamat sore. Thank you teman-teman, thank you Mbak Asti. Thank you Kak Indra untuk ilmu dan waktunya.